Masih semangat. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu masih bersemangat di room ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai paparan 2 materi dari narasumber, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang ini. Beliau adalah Bapak Baharudin. Saat ini beliau adalah seorang tenaga pendidik dan bertugas di SMA Negeri 4 Kendari. Beliau juga staf ahli sistem layanan pengaduan secara elektronik LPSE Kabupaten Konawe Utara. Beliau juga memiliki banyak pengalaman seminar sebagai narasumber, presenter, trainer, dan berbagai pelatihan dan proyek di bidang pembelajaran berbasis IT. Riwayat pendidikan beliau S1 Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2005, S1 Sistem Komputer tahun 2012, Magister Keguruan Bahasa tahun 2017. Selanjutnya Bapak Baharudin akan menyampaikan materi, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi dengan peserta. Untuk itu saya persilakan Bapak Baharudin untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangkaian kegiatan webinar ke-26 JSDI Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih Bu Kristina Simatupang, Bu Duta Rumah Belajar, sahabat saya, Ibu Anita Nur Hasana, dan rekan-rekan JSDI. Kali kedua ya saya bertemu secara virtual pagi ini, hari ini dengan Ibu Anita Nur Hasana. Ini putus nyambung jadinya. Ya, oke. Alhamdulillah senang sekali bisa bersama Bapak Ibu di pertemuan sore hari ini. Semoga pertemuan ini bisa memberi manfaat untuk pengembangan pemanfaatan infrastruktur IT di sekolah kita. Mohon izin barangkali saya share screen dulu. Ada sedikit sekali presentasinya karena memang saya lebih cenderung mau menampilkan prakteknya gimana sih virtualisasi itu yang dimaksud. Oke, saya share screen dulu. Ini ada PowerPoint saya kelihatan ya. Sudah kelihatan, Pak. Ya. Ini ada Proxmox. Menyebutnya agak sedikit gimana gitu ya. Kalau nggak terbiasa, tapi itulah namanya. Saya mengenal teknologi ini udah cukup lama ya, dari awal berbisnis di dunia hosting. Ya awalnya saya udah mengenal Proxmox, kemudian coba compare beberapa produk, beberapa software ya. Umumnya VMware compare dengan Proxmox, dan akhirnya dengan berbagai pertimbangan saya lebih cenderung untuk bisa memilih Proxmox ini. Di sekolah saya sendiri udah pernah mengkonfigurasi server ini untuk ada dulu namanya setelah sekitar tahun 2017 itu lagi sedang booming UMBK ya. Awal mula diterapkan di sekolah, pada saat itu kami coba menggunakan Proxmox ini untuk bisa membangun server komputer berbasis Moodle, dan alhamdulillah semua bisa berjalan lancar, dan insya Allah kita coba share pengalaman ini kepada Bapak Ibu di siang menjelang sore ini. Baik, Proxmox Bapak Ibu, ya kira-kira ini bisa kita lihat dia mencakup apa saja. Pertama, komputasi jaringan dan penyimpanan dalam satu solusi.
Ya, sama saja pada prinsipnya dengan PVA yang lain. Cuman Proxmox ini merupakan manajemen server yang sifatnya open source, lengkap untuk virtualisasi perusahaannya. Ya, dia mengintegrasikan hypervisor KVM, Linux container, nanti soal sebentar kita lihat yang mana-mana ini. Kemudian dia menggunakan interface yang berbasis web. Ya, meskipun sistem operasinya dia berbasis Linux, nanti outputnya dia berbasis web. Ya. Jadi kita lihat sebentar, fitur kelas perusahaan dan fokus berbasis perangkat lunak 100%. Ya. Jadi ini benar-benar kalau kita bandingkan dengan virtualisasi yang lain, ini lebih unggul dari sisi karena dia adalah open source. Bapak Ibu, yang open source itu kalau kita coba cari-cari di internet, ya kalau kita bahasa Indonesia itu kode terbuka, ya. Ya, sumber terbuka artinya kode programnya daripada Proxmox ini terbuka, bisa dimodifikasi. Kemudian infrastruktur IT mengoptimalkan sumber daya yang ada. Jadi saya kurang lebih kayak begini. Barangkali kita kondisinya saat ini di sekolah kita memiliki server-server UNBK yang sudah pada duduk tuh, yang nggak bisa kepakai lagi karena kita udah belajar dari rumah, terus UNBK-nya udah dihentikan, jadi itu deh, sehingga kita coba dengan berbasis Proxmox ini kita coba membangun ide kira-kira apa yang bisa kita buat ya dengan server-server kita yang ada di sekolah. Kemudian siap membangun persahabatan terbuka dan tahan dengan Proxmox VA, ya, atau virtual environment. Ya, tentu jawabannya ada di di hadapan Bapak Ibu, di keputusan para pemangku kebijakan yang ada di sekolah-sekolah. Kita lanjut. Ya. Proxmox Virtual Environment, ya. Ini atau VA. Ini pertama keunggulan itu sangat mudah, cepat dan mudah diinstal gitu ya, dipasang. Sangat mudah untuk memulai, cukup unduh ISO image-nya gitu ya. Kemudian diinstal di perangkat keras kita 5 menit, ya, sangat mudah. Kode sumber di lisensi di bawah GPL ya, versi 3 dan ini Bapak Ibu, itu yang dimaksud tadi dengan kode terbuka itu. Kemudian virtual environment berbasis Proxmox ini juga sebenarnya dibangun berdasar kode basis Linux dan Debian, ya, 64 bit, ya, kernelnya dari Debian tuh. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana kemudahan dan bagaimana menginstalnya gitu ya. Jadi di layar ini tampil ada 3 tahapan. Pertama tinggal download saja, kemudian bisa kita membuat bootable USB image, itu bisa dikonvert ke USB bootable drive, ya. Kemudian dikonfigurasi via graphical user interface. Dan di website Proxmox sendiri itu sangat-sangat lengkap dokumentasinya, sehingga kita bisa dengan mudah secara mandiri sebenarnya kita bisa mempelajari. Ya, jujur saja, saya pribadi hanya mengandalkan kemampuan baca dan eksperimen dengan menggunakan Proxmox. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita lihat ini Proxmox disediakan berbagai format untuk bisa download, ya. Saya biasanya ngambil download ISO image yang seperti ini, bisa juga menggunakan torrent, ini seperti yang ada di sebelah kanan ini, dan yang di bawah ini bisa juga digunakan, tetapi yang paling utama untuk virtualisasi, keperluan virtualisasi jaringan intranet sekolah itu adalah
yang di atas itu. Ya, nanti kita langsung praktek sebentar, kita lihat bagaimana sih keandalan. Kemudian mengapa kami memilih Proxmox? Ya, seperti yang tampil di layar itu begitu komplit dokumentasi daripada Proxmox ini sudah tersedia di sistem di website resminya, kemudian didukung juga oleh komunitas yang cukup kompeten yang rela berbagi juga ya secara sukarela. Mereka bisa membagi informasi kepada rekan-rekan yang menggunakan Proxmox itu yang mendapatkan permasalahan. Selanjutnya mari kita praktek Bapak Ibu. Saya stop sharing dulu dan saya akan share langsung layar yang akan kita gunakan. Oke, kita mulai. Kita mengunjungi dulu salah satu website resminya Proxmox ya, di mana saya mengambil pelajaran banyak dari sini. Coba share dulu ya Pak Ibu. Oke. Ya, bisa kelihatan layar saya Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya, jadi ini websitenya Proxmox ya Bapak Ibu. Kita lihat ini semua berbahasa Inggris. Ya kebetulan support dua bahasa, ini bahasa Inggris dan Jerman ya. Jadi saya memahaminya bahasa Inggris dan inilah yang saya jadikan referensi belajar sehingga saya bisa mendownload kemudian melakukan instalasi sehingga bisa diterapkan dalam baik secara intranet maupun internet. Nanti sebentar kita akan praktekkan bagaimana di level intranet maupun internetnya. Jadi Bapak Ibu barangkali saya tidak perlu demokan cara download ya, cukup kita pergi di proxmox.com aja di sini situsnya. Sorry, agak tertutup dengan ya. Di sini ya proxmox.com, nanti /n untuk bahasanya Inggris, kemudian download. Di bawah itu sudah ada cukup banyak file yang installernya ya, jadi kita bisa langsung download yang ini. Dan saya sudah mendownloadnya sebenarnya Bapak Ibu ya, di komputer saya. Sudah saya download, saya cukup share saja. Bagaimana bisa mendemokan instalasi ini kepada Bapak Ibu, karena jujur aja kalau bicara Linux server Bapak Ibu itu agak sedikit agak sedikit rumit untuk bisa mendemokan karena dia sudah berbasis command line interface ya. Jadi ya tampilannya itu hitam putih yang agak sedikit membingungkan, tapi kali ini saya coba virtualisasikan lagi. Jadi saya buat satu ini kan saya presentasi saat ini dengan komputer saya yang berbasis Windows Bapak Ibu ya. Ini kebetulan saya menggunakan Windows 10. Saya perlu share layar dulu barangkali ya biar kelihatan juga. Sebentar ya. Biar kita punya Oke. Bapak Ibu bisa melihat layar saya yang ini ada tampilan Proxmox yang sudah live ini Bapak Ibu. Sudah terinstall. Ini yang ke belakangan yang virtual environment Bapak Ibu bisa lihat Proxmox? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Oke. Jadi ini yang real live di server saya kebetulan ini di data center di Jakarta. Kita demo-demo aja dulu ya, sebentar nanti bisa lihat prosedur instalasinya gimana. Nanti kalau dalam kelas intranet sekolah seperti apa ya kurang lebih mengikuti cara kerja yang sama gitu. Kemudian untuk bahan praktek kita baik sore hari ini saya akan menggunakan ini Bapak Ibu ya. Saya menggunakan software yang namanya VirtualBox. Ya, kalau ada yang hadir sore ini barangkali yang sering menggunakan apa ya? Sebentar saya coba stop share dulu, ini ketutup nih. Sebentar ya Bapak Ibu, ini terganggu sharing saya. Ya, saya menggunakan software VirtualBox Bapak Ibu ya. VirtualBox ini adalah
salah satu software dari Oracle yang menyiapkan kita fasilitas untuk membuat menginstal sistem operasi di dalam sistem operasi gitu. Nah, sistem operasi itu apa Bapak Ibu? Ya seperti misalkan Windows ya, Linux, itu nama-nama jenis sistem operasi itu. Nah kali ini karena Proxmox ini berbasis Debian Linux, maka saya akan coba praktek menampilkan, bisa dilihat layar VirtualBox saya ya Bapak Ibu. Yang ini ada Oracle VM VirtualBox Manager. Bisa. Nah, kalau mau bertanya, ini ngambil dari mana VirtualBox-nya? Itu ngambil dari situsnya VirtualBox sendiri ya. Nanti saya coba share juga sebentar di ini. Jadi kalau mau nyari itu cukup ketik download VirtualBox ya. Kayak gitu ini di Oracle virtualbox.org. Nah itu ini dia. Ambil dari sini, ambil yang Windows. Kalau Windows, kalau Bapak Ibu menggunakan OS X, kalau menggunakan Linux maka ambil yang Linux distributionnya ya. Dan jika menggunakan Solaris maka pilih Solaris. Kebetulan saya menggunakan Windows, maka saya pilih Windows Host. Ini otomatis langsung nge-download file Windowsnya. Cuman saya nggak bisa praktek. Ini takutnya kelamaan, nanti kita nggak bisa melihat. Kita cukup menuju ke sini, download aja yang Windows Host Bapak Ibu ya. Terus kalau sudah dari download, ya tampilannya kayak mana ya? Ini. Di toolsnya itu, coba ya. Iya. Saya coba view dalam data icon. Jadi VirtualBox itu tampilannya kayak ini. Ini bisa dilihat nggak layar saya sekarang? Yang ada drive saya, ada Proxmox, ada VirtualBox. Ini yang sudah berhasil di-download ya. Dan ini adalah Proxmox yang sudah saya download versi 6.4.1. Ini ada 5.2, bisa ngambil juga yang versi 7 ya. Terserah Bapak Ibu sebenarnya pada prinsipnya cara kerjanya cuma saya pernah mencoba yang ini ya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya coba buat satu ya, setelah diinstal Bapak Ibu VirtualBox-nya itu tampilannya kayak gini. Nah, apa gunanya ini VirtualBox? Tadi sudah saya sampaikan bahwa VirtualBox ini kita bisa membuat sistem operasi di dalam sistem operasi. Jadi saya buat sistem operasi Linux di dalam Windows misalkan. Saya bisa mensimulasikan bagaimana menginstal Linux dalam Windows dengan bantuan VirtualBox. Karena VirtualBox ini Bapak Ibu, dia bisa bikin mesin di dalam mesin gitu. Ya. Mesin di dalam mesin. Sehingga di sini ada, lihat ini ada uji cobanya saya buat mesin PMOS namanya di dalam Windows ini sendiri. Padahal ini isinya adalah Linux gitu. Saya coba buat Bapak Ibu ya, saya nggak perlu mungkin mendemokan cara installnya, VirtualBox karena tinggal next aja ya, ambil yang ini, double klik next sampai habis. Atau perlu saya install ulang juga, saya perlu install ulang juga ini VirtualBox. Tidak perlu kali Bapak Ibu, nggak perlu apa tidak? Karena yang tidak perlu Bapak. Tidak perlu, sekarang install gampang aja. Oke, langsung cara membuat sistemnya Proxmox itu. Proxmox. Oke, kita langsung di Proxmox-nya. Jadi pertama kita buat box-nya dulu Bapak Ibu. Jadi di mesinnya dulu di sini kita buat. Caranya dari VirtualBox Manager ini kita buat satu mesin baru ya. Mesin baru sebutlah dia Proxmox 01 gitu ya. Di sini saya create virtual machine, kemudian saya menyimpan di satu folder ya. Saya nggak mau simpan di version, nanti versionnya full, saya simpan di dia aja. Kemudian ada satu folder ini VBox, saya buat di situ. Kemudian tipenya ini ada Microsoft Windows. Jadi VirtualBox ini hebatnya Bapak Ibu juga kita bisa menggunakan Linux karena Proxmox itu berbasis Linux Bapak Ibu ya. Kemudian Linux-nya itu Debian 64. Ya, Debian 64 itu source kodenya Proxmox tadi sudah saya tampilkan ya.
Saya pilih next. Kemudian di sini saya diminta menggunakan memori. Ya, informasi Bapak Ibu, RAM memori komputer saya itu 16 GB saat ini, ya, 16 GB. Jadi saya pakai yang ya cukup 4 GB sajalah untuk simulasi kita sore hari ini. Saya pasang 4 sekian giga. Saya klik next. Lalu di sini saya buat virtual hard disk. Ya, kalau server UNBK itu RAM-nya 8 GB Bapak Ibu ya. Jadi itu sudah itu lebih dari cukup untuk bisa menginstal Proxmox. Ya, nanti di dalam Proxmox-nya Bapak Ibu bisa host apa? Bisa pasang hostingnya Dapodik, bisa pasang hostingnya portal sekolah, bisa pasang hostingnya JBus misalkan, kalau yang pernah menggunakan JBus untuk sistem informasi sekolah. Kemudian berbagai jenis aplikasi digital lainnya yang bisa dipasang di dalam satu server itu. Ya. Terus saya di sini diminta dari create RAM-nya, saya masuk ke setup hard disk-nya. Jadi saya dari hard disk komputer saya, dari laptop saya ini, saya coba ambil sebagian untuk alokasi mesin yang baru buat Proxmox-nya. Saya klik create. Di sini kemudian saya pilih virtual disk image. Saya leave default saja. Di sini saya buat fixed size supaya ukurannya itu bisa fix ya. Kemudian di sini saya pasang 16 GB aja. Saya di sini pasang 16 ya. Oke, next. Ya, kita tunggu beberapa saat dalam proses membuat virtual hard disk-nya Bapak Ibu. Ini untuk tempat menginstal itunya ya. Untuk tempat menginstal Proxmox-nya ya. Ya, kita tunggu beberapa detik lagi ini sesuai dengan pesan yang tampil di layar dan fix. Ini sudah jadi. Okay. Selanjutnya kita konfigurasi Bapak Ibu. Kita konfigurasi dulu Proxmox-nya seperti ini. Bentar ya. Kita setting dulu Proxmox-nya biar dia running menggunakan pertama networknya dia harus enable, kemudian di bridge menggunakan WiFi biar mendapatkan akses internet, kemudian sistemnya prosesor. Nah, ini belum tampil ya. Ini harus di-enable dulu yang VTX AMD ini ya. Kenapa? Karena dia virtualisasi ini. When checked, the nested hardware virtual service will be exposed to the virtual machine. Jadi ini bagusnya di-enable dulu supaya bisa virtualisasinya tidak gangguan sehingga ke virtual ke VM-nya bisa langsung terhubung gitu ya. Bagaimana cara enable-nya Bapak Ibu? Saya coba sebentar ya, saya buka dulu. Cara enable-nya itu dia menggunakan command line. Sebentar ya. Saya coba share. Wait. Ini komennya Bapak Ibu. Share. Ya. Oke. Saya coba tampilkan. Nah, ini salah satu tapi ini hanya tidak berlaku nanti Bapak Ibu ketika install di server realnya ya. Karena mengapa saya menggunakan komen ini? Karena saya perlu enable fitur tadi di VirtualBox ya Bapak Ibu. Ya, dari VirtualBox ini kan tidak bisa centang ya. Pada extended features ini bagian bawah enable nested VTX atau slash AMDP ini nggak tersentang gitu ya.
Jadi kita perlu mengaktifkan itu dengan menggunakan perintah ini di directory tempat kita menginstal VirtualBox-nya. Tapi ini hanya untuk kebutuhan demo ini Bapak Ibu. Kalau di komputer real-nya Bapak Ibu nggak perlu ya, nggak perlu. Ya. Ini saya hanya butuh enable ini untuk keperluan demo karena memang dia menggunakan VirtualBox ada di dalam mesin ya. Kalau Bapak Ibu menginstalnya di real server, lalu di dalamnya pas di start itu udah menggunakan Proxmox, maka Bapak Ibu tinggal setting BIOS-nya aja bahwa dia virtualisasinya enabled baru dijalankan udah bisa. Kalau ini dibuatnya di versi VM, ya memang harus ada komen lain itu tadi ya. Saya buka dulu komen prompt-nya Bapak Ibu seperti ini. Saya klik kanan di sini Run as Administrator, klik yes. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus mengecek di mana sih terinstalnya virtual box-nya kita. Nah, kalau kita cek di layar Bapak Ibu ya, ini ada drive C, ada program files. Di sini ada folder Oracle dan ada VirtualBox. Lalu tempat menginstalnya itu ada di drive C, program files, Oracle, dan VirtualBox. Nah, nanti di sini baru kita bisa eksekusi perintah yang tadi. Nah, kita coba lihat kembali. Ini foldernya berarti kita harus change directory dulu. Perintahnya itu cd, kembali ke C, terus program files ya. Jadi program files, backslash, di sana ada Oracle. Nah, backslash lagi ada VirtualBox. Ya, jadi Bapak Ibu cara mengetiknya tadi, saya hanya mengetik 2-3 huruf, kemudian saya tekan tombol tab ya. Lalu saya tekan enter. Otomatis command prompt sudah berpindah di pad instalasi VirtualBox yang ini. C, program files, Oracle, VirtualBox. Begitu ya. Selanjutnya di sinilah tempatnya kita menggunakan perintah yang ini. Nah, cuman di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ya nama VPS-nya apa dulu. Ya, nama VPS-nya. Ini saya copy dulu ya. Nama VPS-nya itu kita lihat ya. Ini dia. Dari sini ini namanya apa? Proxmox 01 ya. Proxmox 01. Jadi kita ganti yang ini. Ganti yang ini nama VPS menjadi, sekali lagi ini bukan untuk dipraktekkan di komputernya Bapak Ibu ya. Komputer Bapak Ibu langsung bisa diinstal karena di komputer real servernya Bapak Ibu yang ada di sekolah ini bisa langsung dipraktek. Saya ganti ini sesuai dengan nama virtual machine yang tadi baru saya buat ya, atau VPS-nya. Ini saya enter dan sudah berhasil. Kita coba cek. Ya, ini diminta reload karena habis saya perintah tadi reload setting. Saya lihat ini sudah bisa enable. Lihat nih Bapak Ibu, dia sudah bisa enable. Tadi tidak aktif ya. Kemudian sekarang prosesornya saya tambahin jadi 2. Ini kebetulan prosesor saya agak besar ya Bapak Ibu. Saya tambahin 2 core, ini sampai 12 core. Ini saya punya CPU laptop saya. Selanjutnya motherboard oke. Kemudian storage-nya itu ini masih kosong yang kontrolnya IDE-nya ya Bapak Ibu. Di sini muncul kalau kita tunjuk ini no disk image file selected. Jadi belum ada ISO image-nya Proxmox, belum dimasukkan dalam sistem ini, dalam Proxmox ini. Jadi kita coba cari dulu. Caranya saya pilih choose disk di sini. Jadi saya pilih yang ini ya, V641 misalkan ya. Lalu saya klik OK. Selanjutnya konfigurasi sudah selesai. Kita memastikan jaringan OK, sudah enabled. Ini semua sudah jadi. Lalu saya klik start. Nah, setelah klik start mesinnya yang Prox 01 tadi, Bapak Ibu ini sudah mulai jalan, sudah running ya. Dengan ini tampilan installnya Bapak Ibu. Nah, ini yang tidak bisa di share screen kalau tidak menggunakan
VirtualBox tadi, karena kalau diinstal di komputer dia mau share screen, mau join pakai Zoom, pakai bagaimana ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kelihatan di layar Bapak Ibu ya. Halo, Bisa halo? Bapak, aman. Bisa ya? Aman Bapak. Ya. Aman. Oke, saya lanjut. Di sini Bapak Ibu, kenapa saya harus menggunakan VirtualBox? Karena saya butuh emulator Bapak Ibu untuk bisa menampilkan ini. Kalau saya install langsung di server saya, Bapak Ibu nanti menghayal. Nggak melihat proses installnya gimana, terus tiba-tiba langsung muncul, sudah tampil GUI tadi di browser, udah bisa akses gitu. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat, saya menggunakan instalasi default aja, nggak usah ribet. Kita pilih, ini ada yang agak kuning ini, pertanda bahwa ini adalah selection, atau apa? Selection, pilihan ya. Pilihan yang akan kita jalankan gitu ya. Jadi install Proxmox VA. Saya langsung enter saja, karena itu yang sedang aktif. Dan kita lihat layar agak sedikit membesar, di sebelah kanan ada monitor reviewnya. Ini sedang berproses. Ya, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu dan beberapa konfigurasi yang perlu kita buat. Ya, yang kanan ini adalah previewnya Bapak Ibu ya. Yang ini adalah proses instalasi. Nah, ini selanjutnya ditampilkan end user license agreement-nya ya. Jadi setiap software Bapak Ibu itu punya EULA, end user license agreement. Jadi ini kesepakatan kita, boleh dibaca secara detail, intinya terkait dengan pemanfaatan aplikasi ini seperti apa, dari sisi pengembang gimana, dan seterusnya, dengan hak-hak kekayaan intelektual yang terkait dengan. Saya pilih agree ya, karena dia open source, maka tidak perlu khawatir Bapak Ibu, ini open source, kita tidak perlu meminta izin untuk bisa melakukan instalasi, harus aktivasi dan segala macam di servernya, karena dia adalah aplikasi open source. Saya pilih I agree, dan Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah harddisk yang tadi saya baru setting dari Proxmox 01 ya. Ini kelihatan ukurannya berapa? 16 GB ya. Jadi VBox harddisk namanya, dibaca oleh Proxmox. Dan saya pilih next. Dan ini Bapak Ibu tidak akan lama, ada pilihan di sini country Indonesia, pilih Jakarta, Asia Makassar lah gitu ya. Kemudian keyboard layout biarkan default saja Asia Makassar, karena saya posisinya sekarang saya ada di Indonesia Tengah ya Bapak Ibu. Saya pilih next. Saya masukkan password rootnya. Ya, ini password untuk Proxmox-nya. Oke, kemudian saya masukkan email. Selanjutnya saya pilih next. Dan di sini Bapak Ibu saya diminta untuk memasukkan domain ya, hostname FIDN-nya. Saya masukkan misalkan prox.baharudin.web.id. Ya. Terus IP address-nya saya kasih ini 26, oke, gateway DNS server, oke. Saya pilih next saja. Dan ini summary-nya. Nanti boleh langsung di restart juga. Pilih install. Ya, Bapak Ibu, ini tidak mengganggu Windows saya ya, karena dia bekerjanya di sini. Nah, Bapak Ibu kalau pernah mengalami install itu tiba-tiba data kehapus, ini nggak akan terhapus karena dia kita batasi bekerja di dalam virtual machine Proxmox 01. Ini yang tampil di layar ini kondisinya sekarang sedang ekstrak file-file dari ISO image-nya, dan beberapa saat lagi insya Allah bisa komplit proses instalasinya. Sambil Bapak Ibu baca-baca yang ada di sini, kalau mudah-mudahan bisa dimengerti. Dia web-based console ya, nanti sebentar kita lihat yang mana, kemudian live migration. Ini sebenarnya keren Bapak Ibu kalau bicara cloud, komputasi awan, ini Proxmox sudah support banget gitu ya, sudah bisa migrate server, bisa pindah-pindah kontainer dari satu negara ke negara lain, itu bisa via Proxmox. Jadi tinggal transmisi datanya saja diatur seberapa besar bisa berpindah dari satu server ke server yang lain.
Ya, sudah 50% kita lihat Bapak Ibu, ini sebentar lagi akan komplit proses instalasi. Iya, dan ini sudah muncul installation successful, Bapak Ibu, sudah berhasil. Kita lihat ini prosesnya langsung reboot otomatis karena ada tadi pilihan automatic reboot ya. Jadi dia sudah restart ini. Berat komputer dia sudah restart ulang Bapak Ibu. Tapi tampilnya dia mau install lagi Bapak Ibu ya. Nah ini mengapa dia mau install lagi? Karena ISO image-nya itu masih tersimpan Bapak Ibu. Nah sekarang saya coba matiin kaca deh. Karena keburu tadi dia restart. Ya, karena VM ini memang cepat begitu startnya Bapak Ibu ya. Nah, saya kembali ini power off di Proxmox 01-nya yang baru habis diinstal. Terus storage-nya itu saya hapus. Saya ibarat kalau kita lagi menginstal realnya, menginstal di komputer ini, hasilnya dikeluarin gitu. Biar nggak membaca terus, dia bootingnya menggunakan ini. Dia biarkan boot komputernya, menjalankan komputernya itu nanti pakai hard disk-nya gitu. Jangan pakai ISO image lagi. Jadi yang ini saya remove. Ya, saya remove, sudah hilang. Saya klik OK dan saya sudah bisa start lagi. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini tampilan grupnya. Grup itu welcome screen-nya untuk masuk ke server Proxmox-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini udah terbuka tampilan layar seperti ini. Oke, dia sudah mulai tampil. Saya coba masuk dengan root ya. Nah, Bapak Ibu ini udah berhasil. Saya coba ping Google. Ya, harusnya bisa ya. Kita tunggu beberapa saat apakah ada replay. Nah, ini pertanda Google-nya udah bisa membalas ke server Proxmox kita. Pertanda bahwa server ini udah VM ini udah bisa ada koneksi ke internet gitu ya. Nah, kita bisa ping Sultra Cerdas misalkan ya, cerdas.id. Ya, harusnya kalau Sultra Cerdasnya connect, dia juga udah bisa replay tuh. Nah, ini ada replay Bapak Ibu. Nah, dia ada balasan dari sana gitu ya. Oke. Itu proses instalasi, lalu bagaimana mengaksesnya Bapak Ibu. Nah, kita buka lagi browser berarti ya. Kita buka lagi browser sekarang. Saya coba, sebelum kita buka browser kita harus cross check dulu. Kita mau akses lewat apa? Ini ada pilihan HTTPS. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini yang saya gerak-gerakan ini boxnya. Ini muncul https://192.168.101.10.2.800.6. Jadi itu port akses defaultnya Proxmox itu 8006 ya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Saya coba buka di sini. Ya. Dengan alamat yang tadi ditunjukkan ya. https://192.168.101.10 ya. Nah, ini udah muncul. Your connection is not private ya. Apa-apalah karena memang kita juga belum generate kode HTTPS-nya ya. Kita advance saja di sini kemudian proceed. Pindah. Nah, ini yang baru saya install ini Bapak Ibu ya. Nah, udah. Ini sudah kelihatan di layar ada data center saya. Lokal Proxmox-nya itu datanya sekitar 2,12 GB dari 3,63 GB. Sementara ini masih ada 6 GB sekian ya. Jadi masih cukup luas kita bisa menggunakan yang ada di dalam. Nah, sekarang Bapak Ibu gimana kita memanfaatkannya? Ini sudah berbasis web Bapak Ibu ya. Kalau ada di sekolah ini sudah bisa diakses dari jaringan kita menggunakan IP address-nya. Nah, tentu mapping koneksi intranet kita di sekolah itu kita butuh alat tambahan atau bisa kita konfigurasi manual menggunakan ini.
biasanya saya menggunakan router yang murah-murah, itu bisa mungkin yang standar murah tapi bisa tidak bisa kan ya, kita bisa menggunakan router MikroTik misalkan ya, atau yang lain yang agak sedikit advance fitur dan agak mahal harganya, bisa juga ke Cisco router misalnya. Tapi konfigurasi MikroTik-nya dan Cisco router-nya nanti kita bahas lagi di sesi yang berbeda. Kita fokus di sini dulu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam Proxmox ini Bapak Ibu, apa yang bisa kita isi? Ya, saya sebutnya apa aja bisa diisi karena ini adalah mesin yang sudah berjalan secara otomatis dengan pertanda ini aja tadi. Jadi saya menggunakan Proxmox yang ada di sini, tapi sudah ada lahir satu mesin yang baru yang bisa saya konfigurasi membuat VM atau kontainer di dalam. Nah, barangkali sebelum saya lanjut ke kontainer, ke instalasi kontainer yang nanti isinya apa aja di dalam, saya memberi kesempatan dulu ke Bapak Ibu peserta ini, mungkin ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan sebelum lanjut. Takutnya kejauhan nanti membahasnya tidak bisa menjangkau ya, mungkin kalau terlalu sebelum kita diskusi. Saya kembalikan ke Ibu moderator, silakan Bu. Baik, Pak Baharudin. Ya, Bapak Ibu peserta webinar, tadi sudah disampaikan ya cara mendownload dan juga cara instalasi Proxmox tadi. Mungkin ada yang Bapak Ibu peserta mau tanyakan sebelum narasumber berlanjut ke materi selanjutnya. Sebelum lebih jauh dibahas tentang Proxmox, apakah tadi dari penjelasan Bapak Baharudin ada yang Bapak Ibu peserta ingin tanyakan? Kalau ada yang ingin menanyakan, boleh sebutkan nama dan kota asalnya. Masih di room ini ya Bapak Ibu? Saya, Bu. Oke. Ibu Ada yang resen tuh Bu Christine. Ya. Ibu Christine. Ya, selamat siang Pak Baharudin. Siang Bu Christine. Iya, perkenalkan saya Christine dari Makassar, Pak. Iya, silakan Bu. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan. Kebetulan untuk Proxmox sendiri sesuatu yang baru untuk saya. Saya hanya mau tanyakan seberapa banyak penggunanya. Terus bagaimana keamanan data, perlindungannya itu sudah sejauh mana untuk data-data kita, karena kan tadi Bapak sempat bilang ini aplikasi seperti cloud ya untuk penyimpanan. Selanjutnya saya mau make sure tadi apakah memang ini Proxmox tidak diperuntukkan untuk operating system yang 32 bit Pak? Karena tadi kayaknya bahasnya untuk yang 64 bit saja. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Iya. Langsung dijawab ya Pak Baharudin ya. Iya, baik. Oke, jadi benar ya. Proxmox ini Bapak Ibu untuk yang versi terkini ya, yang kalau saya coba share di layar dulu barangkali biar lebih jelas ini ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berkunjung ke situs Proxmox ya, Bapak Ibu, sebetulnya Proxmox ini secara umum dia sudah enterprise class ya. Jadi kalau kita lihat fitur-fitur secara detail di sini, ya memang ini sudah secara bawaan dari pengembangnya, memang Proxmox itu sudah support untuk kelas perusahaan dalam skala yang besar gitu ya.
Dan kalau berbicara tentang gimana keamanan data, ya saya sejauh ini sejak tahun 2007 ya, saya berpartner dengan beberapa rekan di grup perusahaan besar kami di Jakarta. Itu kami sudah menggunakan Proxmox dan so far so good ya, tidak ada keluhan data segala macam, karena memang justru permasalahan yang muncul kalau berbicara tentang data sebetulnya dari sisi hardware-nya. Kalau dari sisi software ini benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Mengapa kami mengatakan luar biasa? Karena dia sudah support HA gitu ya, High Availability for Cluster. Jadi dia punya sistem itu, bahkan ketika ketika dia transmisi data dari satu cluster ke cluster yang lain, dia nggak perlu downtime gitu ya, dia nggak perlu shutdown dulu, dia biar sambil live virtual servernya, dia sambil bisa ngopi ke server yang lain. Memang luar biasanya di situ. Nah, kalau bicara keamanan sejauh yang kami ini tidak ada keluhan dari sisi keamanan dari sisi aplikasinya. Justru kebanyakan persoalan itu adalah dari support hardware-nya, karena hardware kadang ya sebagus apapun software-nya, kalau hardware-nya rusak, katakanlah sebut misalkan, saya mau deh data saya di backup itu menggunakan virtual environment yang ada di Proxmox, tapi harddisknya rusak. Ya kalau nggak ada backup ya selesai, nggak bisa gitu. Karena memang di sananya sisi hardware. Tapi kalau dari sisi ini benar-benar luar biasa. Dan saya proyek-proyek IT yang saya selenggarakan termasuk saat ini, saya kebetulan saya di staf ahli untuk sistem layanan pengadaan secara elektronik, menangani bagian sysadminnya ya, untuk back-end perbaikan servis-servis aplikasi SPSE-nya, ya saya sebenarnya menggunakan Proxmox juga gitu, dan itu sangat reliable. Ada yang satu sistem saya itu berjalan dari tahun 2018, sudah 3 tahun itu tanpa downtime, dan dia nggak ada kendala gitu, dia main-main aja gitu ya. Padahal kan Bapak Ibu tahulah kalau misalkan di salah satu daerah, kabupaten atau provinsi untuk pelayanan pengadaan secara elektronik itu benar-benar harus tahan gempuran tuh, karena pihak ketiga biasanya ketika mau melakukan transaksi data, mau bisa upload, mau harus download, mau ikut dalam dan segala macam, itu benar-benar butuh tools yang handal. Dan Proxmox terbukti berdasarkan pengalaman kami itu luar biasa dan bisa menangani hal-hal yang sifatnya membantu dalam sisi pengamanan data dan backup-nya. Dan kami bisa melakukan backup secara virtual dengan perintah cron job juga bisa, dia bisa mengcopy dari satu server ke server yang lain. Seperti itu Bu Christine. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, oke. Sudah dijawab tadi oleh Pak Baharudin ya, Bu Christine, bahwa untuk keamanan data sejauh ini berdasarkan pengalaman belum ada keluhan atau kendala, karena tadi sudah Proxmox ini sendiri sudah HA, High Availability for Cluster, dan tadi bisa memindahkan dari satu server ke server yang lain, sehingga itu hanya tergantung pada hardware-nya tadi ya Pak ya, backup datanya. Selama ini belum ada keluhan atau kendala, dan Proxmox ini bisa diandalkan. Oke, bagaimana Bu Christine? Apakah sudah terjawab tadi pertanyaannya? Ya Bu Christine? Bu Christine mungkin lagi mute mikrofonnya Bu Christine. Ya Bu Christine Litania. Iya, mikrofonnya lagi mute.
Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Christine. Ya, sudah terjawab ya Bu Christine ya. Ini nama kita sama-sama Christine kebetulan. Satunya Christine, satunya Christina. Oke, Bapak Ibu peserta, ada lagi? Mungkin pertanyaan lainnya? Ya, kalau belum ada mungkin Pak Baharudin bisa melanjutkan materi kembali. Baik. Oke, maaf nih Bu Christina, kayaknya ada di room chat ada pertanyaan deh, itu dari Bu Mislianti BDJ. Nah, ini Banjarmasin aku nih. Ya, Ibu Mislianti dari Banjarmasin. Terima kasih Pak Bahar, saya tidak lihat dari kolom chatnya. Izin tanya Pak Baharudin, saya bacakan aja Pak ya pertanyaannya. Yang pertama, apakah aplikasi Proxmox ini aman untuk data di HDD kita, ataukah harus backup terlebih dahulu? Yang kedua, tipe motherboard yang cocok untuk Proxmox. Dan yang ketiga, apakah Windows 7 bisa untuk Proxmox? Ya, baik. Oke, yang pertama, apakah aplikasi Proxmox ini aman untuk data di HDD kita? Bapak Ibu, kalau real hard drive nanti dikatakanlah server UMDK yang mau mau diinstalkan Proxmox, disarankan untuk membackup semua apa yang ada, data-data penting yang ada di dalam. Kenapa? Karena sistem operasinya Linux. Jadi dia kalau install default kayak tadi, dia otomatis hapus semua. Hapus format-format segala macam, drive CD, dan seterusnya, dia isi semua dengan Proxmox kayak gitu. Jadi nggak usah di dual boot lagi ya. Kalau istilah dual boot tuh jangan sampai ada Windows ada juga Linuxnya dalam, nggak usah kayak gitu juga. Ya cukup kalau memang di server yang kayaknya udah nggak kepake, ya udah pakai buat Proxmox saja dulu latihan gitu ya, buat bisa virtualisasi berbagai macam sistem. Mungkin di sana bisa diisi dapodik sekolahnya Bapak Ibu, terus bisa isi sistem informasi digital library-nya, mungkin bisa isi sistem informasi penilaian, rapor dan segala macam ya, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau keamanan data yang dimaksud untuk ketika mau menginstal, ya kami sarankan untuk backup dulu. Tapi kalau udah install Proxmox kemudian mau pasang datanya di dalam, itu udah pasti aman. Udah pasti aman. Kecuali komputernya hilang ya. Itu nggak aman Bapak Ibu. Oke, lanjut di pertanyaan kedua. Tipe motherboard yang cocok untuk Proxmox. Jadi Bapak Ibu, bicara tentang tipe motherboard itu sebetulnya Bapak Ibu coba di cross check di BIOS sistemnya dulu, di basic input output sistemnya ya. Kalau di BIOS-nya itu sudah support virtualisasi, maka itu udah pasti support. Jadi nggak ada seperti apa tipe-tipe motherboardnya. Jadi mau dia motherboard yang memang fokusnya untuk komputer desktop atau untuk komputer server, ya Bapak Ibu mengeceknya di BIOS-nya. Dia support virtualisasi apa enggak? Kalau nggak support virtualisasi, maka nggak boleh, itu nggak bisa. Nah, jadi di cross-checknya di sana. Jadi kalaupun membeli misalkan dari toko komputer ya, dari distributor atau dari vendor, Bapak Ibu pastikan aja dulu ini BIOS-nya support nggak virtualisasi. Kalau tujuannya ke Proxmox ya. Nah, kalau enggak ya saya kira nggak masalah, tinggal dipilih aja. Tapi kalau mau arahnya, saya tujuannya mau beli ini deh, mau untuk virtualisasi, periksa BIOS-nya. Nah, BIOS-nya itu kalau berbagai tipe komputer, kalau dia misalkan Asus biasanya S2 gitu, Acer biasanya S2, ada kalau HP biasanya dia menggunakan S9. Kalau yang agak ribet itu biasanya Lenovo ya. Lenovo itu tombol untuk akses BIOS-nya itu agak tersembunyi, biasanya kita harus menggunakan pin kecil gitu ya, bisa seperti jarum untuk bisa mencari itu, atau komputer-komputer lainnya itu punya cara khusus sendiri untuk bisa mengakses BIOS-nya gitu ya. Terus ini yang apakah Windows 7 bisa untuk Proxmox? Jadi Windows 7 itu lain Bapak Ibu ya, Proxmox juga lain. Jadi itu hal yang berbeda. Yang saya contohkan hari ini itu adalah virtualisasi Proxmox di dalam Windows 10. Mengapa harus saya buat VM? Karena saya mau menunjukkan bagaimana sih menginstalnya gitu. Kebayangkan Bapak Ibu, saya mau install di server yang
yang belum ada sistem operasinya, terus saya mau live menunjukkan ke Bapak Ibu, nggak bisa dong. Saya nggak bisa join di Zoom di komputer server yang layarnya masih hitam putih, belum install Zoom-nya gitu. Jadi ini adalah salah satu tool saja tambahan agar saya bisa menunjukkan live instalasinya seperti apa sih. Oh ya kayak gitu. Nanti Bapak Ibu penerjemahannya adalah di real server. Jadi bukan ke Windows 7. Nah, Windows 7 kalau ada Windows 7-nya itu kebutuhannya untuk demo install Proxmox-nya seperti yang saya gunakan saat ini, boleh-boleh saja. Tapi kalau mau menginstal, ya Proxmox itu kan sistem operasi Bapak Ibu ya, OS, sama kayak Windows, sama kayak Windows 7, sama kayak Windows 10. Jadi jangan ditumpang tindihkan. Yang saat ini saya gunakan sekali lagi bahwa kenapa saya menggunakan VirtualBox itu alat bantu agar Proxmox-nya bisa running di Windows saya gitu. Hanya untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa ini loh langkah-langkah misalnya, dan itu hanya beberapa saat tadi udah bisa selesai sampai 100% dan outputnya udah bisa kita akses dari hasil installnya itu bisa kita akses dari browser komputer Windows saya gitu. Jadi sekarang di komputer saya ini punya sistem operasi Windows, tapi punya sistem operasi Linux juga. Linux itu apa? Isinya yang Debian itu yang ada Proxmox-nya itu di dalam gitu, kayak tadi. Jadi sekarang di komputer saya itu punya dua ya, ada Windows-nya, ada Linux-nya. Jadi Windows-nya itu adalah sebagai host, sebagai tuan rumahnya. Dalam tuan rumah ini ada saya buat mesin namanya itu Proxmox 01 yang tadi. Nah, fungsinya apa? Biar kedua agar bisa saya menunjukkan saja bagaimana sih cara installnya, langkah-langkahnya gimana gitu, dan hasilnya gimana. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kan nggak mungkin saya saya nggak mungkin join menggunakan handphone lalu saya menyorot layar saya dari handphone gitu sambil install, sambil nunjukin keyboard, sambil nunjukin gerakan mouse dan segala macam. Itu nggak bisa. Jadi alat bantunya adalah VirtualBox yang tadi udah saya tunjukkan gimana cara buat mesin di dalamnya dengan settingan RAM-nya, hard disk-nya, bagaimana konfigurasi biar dia support virtualisasi. Lalu Proxmox-nya udah bisa jalan, sekarang udah final, tinggal kita ngisi ke Proxmox ini mau diisi apa sih? Apakah mau diinstal di dalamnya itu Windows, mau diinstal Linux juga boleh. Jadi sudah berapa tingkat ini Bapak Ibu? Hostnya Windows 10 yang punya bawaan laptop saya. Diisi Proxmox di dalam melalui virtual machine. Di dalam Proxmox ini saya bisa install Windows lagi Bapak Ibu. Jadi itu sub mesin di dalamnya. Saya bisa install lagi Linux gitu Bapak Ibu. Nah itu hebatnya. Kalau kita bisa menggunakan virtualisasi ini, kita benar-benar bisa mengoptimalkan server kita yang mungkin kalau tiba di sekolah dengan kecanggihan segala macam yang sudah dibeli dengan harga yang tidak sedikit, itu bisa kita maksimalkan. Nggak dibiarin berdebu, ujung-ujung juga rusak gitu. Mungkin seperti itu saya kembalikan ke Ibu Kristina Simatupang. Ya, baik, terima kasih Pak Baharudin. Apa boleh satu pertanyaan lagi Pak? Oh ya benar, ini silakan. Ini masih ada. Ini dari Ibu Hoiriah. Ya, izin bertanya Pak Baharudin, apakah Proxmox ini bisa kita pakai untuk segala jenis laptop atau komputer atau notebook, dan bisa juga kita pakai untuk ujian ANBK aman tanpa kendala? Jadi begini, Proxmox itu Bapak Ibu sebenarnya adalah sistem operasi ya. Mau dipakai di notebook, itu nggak bisa. Jujur aja nggak bisa. Mengapa? Karena dia kebutuhan untuk server gitu. Kebayangkan kan kita misalnya UNBK, kan nggak ada notebook tuh yang bisa jadi servernya UNBK gitu ya. Rata-rata pemerintah udah menetapkan, oh ini hard disk-nya harus sekian, ini RAM-nya harus sekian, kayak gitu. Nah memang dia karena untuk server gitu. Jadi peruntukan Proxmox ini sebenarnya adalah untuk memvirtualisasi server yang ada di sekolah kita. Biar ada manfaatnya gitu. Biar ada manfaatnya. Jadi kalau mau diinstal di notebook, barangkali bisa aja, cuman ya takutnya notebooknya nggak sampai di akhir instalasi, ya udah hang gitu ya. Udah nge-lag, layarnya blank dan nggak bisa menampilkan apa-apa.
Ya. Nah, kalau kayak seperti laptop saya yang saat ini emang karena ini tujuannya buat demo hari ini, ya saya pakai laptop yang RAM-nya 16 GB gitu Bapak Ibu. Ya, kalau RAM-nya yang 2 GB ya tahan dulu. Itu bahaya. Karena ya makanya sasaran pembelajaran kita ini sebenarnya adalah bagaimana mengaktifkan server UNBK kita yang sejak Mas Menteri meniadakan UNBK, jadi itu menjadi berdebu, barang-barang yang nggak termanfaatkan gitu. Mungkin ada yang dimanfaatkan, tapi sebagian besar sekolah saya yakin dia nyimpan aja kayak gitu. Nah, ujung-ujung ketika di cross check, komputernya udah nggak bisa on lagi gitu. Mungkin karena dingin atau nggak pernah diuji coba, digunakan lagi sehingga dia banyak masalah gitu ya. Jadi kita sumber daya yang ada kita coba maksimalkan dengan memanfaatkan tools OS Cosmos yang gratis ini dan banyak manfaatnya. Terima kasih, kembalikan ke Bu Christina. Ya. Ini ada yang angkat tangan, Bu. Pak Agung Fahruri. Pak Agung Fahruri. Oke, silakan Pak Agung Fahruri. Baik, terima kasih Bapak dan Bu Kristina waktunya. Yang pertama, memang Prokmok ini kan tadi bagi hal yang baru. Saya baru mendengar Prokmok ini dari Pak Bar juga mengenai bagaimana untuk instalasinya, dan saya sudah selesai untuk download, cuma belum selesai untuk install karena tadi tahapannya nanti saya lihat di recordnya. Yang pertama, apakah dalam siswa nanti mengakses di jaringan tersebut, apakah dalam satu jaringan Pak Bahar, karena tadi dijelaskan ada mikrotik juga bisa disinkronkan dengan mikrotik Prokmok itu sendiri. Kemudian yang kedua, pada saat siswa mengakses data yang ada di Prokmok itu, apakah selaku komputer pusat harus selalu online seperti itu Pak Bahar? Ada dua pertanyaan yang saya tanyakan. Iya. Baik, boleh langsung dijawab Pak? Ya, oke. Apakah harus di segmen jaringan yang sama? Nah, itu kan kita berbicara tentang kelas-kelas jaringan berarti ya. Bagaimana ada istilah sekarang ini KIRD itu kalau yang belajar komputer, teknik komputer dan jaringan paham benar tuh. Yang classless interrouting domain. Nah, kalau yang berbicara koneksi, apakah siswa harus ada di jaringan yang sama? Ya, tergantung routingnya kita, gitu ya. Kan, kalau dulu ada teknologi awalnya, ada istilah network address translation, ya, kita butuh NAT ya. Ini di VirtualBox nih ada fitur-fiturnya tuh. Jadi kalau saya coba share dulu lagi ya, biar lebih pas. Ini banyak istilah akhirnya jadinya. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sini barangkali ya. Ini yang lagi sedang running. Di bicara jaringan saya coba tunjukin di sini ada bridge adapter ya. Nah, mengapa saya menggunakan mode bridge di sini? Karena saya mau koneksi internet dari sumbernya laptop saya terhubung juga bisa terhubung ke Proxmox ini gitu. Karena makanya dia menggunakan mode bridge. Jadi istilahnya nggak harus NAT gitu ya, nggak perlu kelas yang akses IP address yang berbeda gitu. Nanti saya tunjukin yang mana tuh IP address. Bentar saya coba share dulu. Ini ya. Jadi saya clear dulu ini. Ini kelihatan ya yang Proxmox 01 yang sedang saya geser boxnya. Kelihatan ya. Jadi kalau saya mau cek IP address-nya ini, saya enter, ini ada muncul di bagian bawah ini innet 192.168.101.10 ya. Mudah-mudahan bisa dilihat. /26. Nah, di komputer saya yang ada di sini, ya, di koneksi internet saya, ini bisa saya tunjukkan. Mudah-mudahan bisa dilihat nih. Ya. Di koneksi WiFi saya juga menggunakan kelas IP yang sama ya.
Ini kebetulan 192.168.101.26. Jadi alur koneksinya dari laptop saya yang ini Proxmox itu mendapatkan akses internet ya melalui gateway yang sama itu 192.168.101.1 yang ini. Sehingga kalau ini saya mengetik ping 192.168.101.26 menghubungi laptop saya, maka harusnya ada balasan gitu. Harusnya ada balasan. Kecuali laptop saya itu memiliki firewall gitu ya. Nah, ini ada firewall di sini. Nah, kecuali kalau firewallnya saya matikan, maka dia akan ada replay ya. Nah, bentar ya. Firewall, network, ya. Ini aktif semua nih. Nah, kalau saya disable, ini juga saya disable. Ini juga saya, jadi disable semua. Ini saya disable juga. Oke. Saya coba cek, ini udah ada replay ya. Udah ada balasan dari komputer saya gitu. Dia ada koneksi. Nah, saya tutup lagi dulu tapi ini soalnya kalau kayak gitu jadinya update-kan nanti Pak IP address-nya. ya saya on-kan dulu ya. Oke. Boleh. Oke. Ini putus lagi kan kayak gitu. Jadi benar itu adanya kalau nggak ada tools tambahan seperti yang saya sebutkan tadi, itu kita bisa menggunakan mikrotik, maka ya kita harus berada di kelas IP yang sama biar bisa mengakses. Makanya ini laptop saya ketika saya buka browser di sini tadi ya, saya menggunakan IP 10 kan, /26 tuh dengan IP, makanya bisa saya akses di sini. Saya bisa akses yang ada di Proxmox ini gitu. Ini kan 10 ya, ini IP-nya 10. Yang saya buka di browser nih. Bisa kebaca ini. Gitu. Betul, jadi dia perlu satu kelas. Kalau enggak, berarti kita butuh alat tambahan biar ada translate konversi IP address juga ke IP address ke domain gitu misalkan. Ini kan bisa dibaca ke domain juga nih. Nanti sebentar juga kita bisa tunjukkan bagaimana caranya di lokal maupun di versi online kalau masih ada waktu ya. Soalnya ini sudah pukul 16 menit. Mudah-mudahan masih ada waktu Bu Kristina ngasih saya untuk bisa menjelaskan lebih lanjut tentang. Nah, seperti itu mungkin Pak. Bagaimana Pak Agus? Ya Bapak, terima kasih ilmunya yang baru ini. Ya, terima kasih. Mengingat waktu mungkin bisa Pak Baharudin melanjutkan kembali. Oke, saya lanjut ya. Langsung di server yang udah live, benar-benar ini dipunyainya perusahaan yang saya baru menyelesaikan sesi pengerjaan PPDB di daerah saya Bapak Ibu. Kebetulan saya nge-hostnya di sana di Jakarta. Ya Proxmox juga makanya gitu. PPDB satu provinsi, baru-barunya ada 17 kabupaten kota. Di daerah saya itu dia hostingnya menggunakan Proxmox. Saya coba tunjukin aja ya bagaimana real servernya yang udah online. Ini bukan di VirtualBox lagi Bapak Ibu. Ya. Saya coba share layarnya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Ini saya close dulu ya. Ini udah. Nah, ini juga udah. Saya coba buka IP publiknya itu. http://202.224.234.8.8.0.6. Ya, ini yang online Bapak Ibu ya.
Jadi Bapak Ibu pun bisa mengakses ini. Kalau Bapak Ibu di sana bisa akses ini. Dan ada tampilan seperti ini. Ini versi online dan servernya ada di data center kami di Jakarta. Saya menggunakan akses loginnya. Saya stop dulu ya untuk copy passwordnya, karena passwordnya nanti bisa kebaca sama Bapak Ibu. Kayaknya. Oke. Ya, saya share ulang ini Bapak Ibu ya, Anda bisa kelihatan. Oke, ini yang versi online-nya Bapak Ibu ya. Saya coba masukkan passwordnya di sini, kemudian saya klik login. Nah, ini sudah login. Nah, beberapa yang perlu saya jelaskan Bapak Ibu, ini ada 2 server yang sedang berjalan. Ini semua server saya, yang SPR1 dan SPR2 cerdas klik. Jadi saya konfigurasi. Ini bukan menggunakan, ini nggak harus satu alamat lagi Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah bisa. Kalau kita akses spr2.cerdas.klik, spr2.cerdas.klik. Jadi isinya itu Bapak Ibu sudah virtualnya di dalam. Nah, ini sudah keinstall aplikasi lagi untuk virtualisasi lagi, namanya VirtualMint. VirtualMint ini Bapak Ibu kalau kita coba cari di internet fungsinya apa, dia bisa untuk fasilitas multi hosting, multi virtual server di dalam virtual server gitu. Jadi kita bisa nge-host banyak website ya di satu server, sehingga Bapak Ibu sering melihat, oh ini ada perusahaan hosting ini, dia jual servernya kok murah, dia jual hostingnya kok murah kayak gitu ya. Wajar karena dia menggunakan share hosting Bapak Ibu ya. Jadi satu VPS ini diisi bisa ratusan website gitu ya. Bisa ratusan website tergantung berapa core CPU-nya. Ya seperti yang tampil di layar ini ada CPU-nya itu sampai 8 core ya. Ya, 8 core CPU-nya. Terus ini memorinya itu ada 128 GB. Ya. Ini ya. Terus slotnya itu hanya 512 MB yang terpakai. Nah, bagaimana cara membuat ini? Ya barangkali saya perlu sharing lagi cara menginstalnya di kontainernya tadi yang dari Proxmox yang baru saya install secara lokal. Itu Bapak Ibu, saya terus software yang pegang ini saya share di bagian gimana kalau saya mau menginstal secara lokal yang tadi satu. Nah ini dari sini ya. Saya dapat dulu cukup seharusnya nggak bisa. Langsung ke mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan ini materinya agak sedikit rumit lah barangkali daripada materi yang tadi pagi saya bawakan di Zoom juga ya, di forum juga. Oke Bapak Ibu, ini ada data center udah kebuka dengan alamat yang tadi ini masih localhost. Saya coba buat satu kontainer yang ada di dalam ini ya. Nah caranya Pak Ibu gimana untuk bisa dapat kontainer? Saya cek create CT dulu.
Saya klik create CT. Di sini hostname-nya saya tulis server.barudin.web.id misalkan ya. Kemudian di sini saya kasih password lagi. Password. Saya klik next. Kemudian di sini dia milih template Bapak Ibu ya. Template-nya masih kosong, padahal dia required field. Sekarang kita coba ambil download aja template-nya ya. Jadi template itu Bapak Ibu adalah sistem operasi yang sudah diminify, dikecilkan, disimpan di internet untuk kebutuhan instalasi. Salah satunya adalah OS dalam Proxmox ini sendiri, atau sistem operasi dalam Proxmox. Kita lihat di sini, saya pilih set template, kemudian saya pilih template, lalu saya download. Saya milih template-nya itu Debian ya. Saya milih Debian saja juga ya. Karena nama Debian ini Debian 9 agak besar itu. Saya coba ambil yang CentOS 7 saja ya, ini situs Linux CentOS ini bawaannya versi gratisnya dari Red Hat Linux ya. Saya coba download ya, kita tunggu beberapa saat. Ini mudah-mudahan kelihatan layar downloadnya ya Bapak Ibu. Yang ini yang task viewer download ini tampil nggak? Tampil Pak, kelihatan. Oke, ini sudah terhubung dan dalam proses download saat ini. Ya. Sambil menunggu ini komplit, barangkali masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Nggak apa-apa, jangan sungkan Bapak Ibu ya. Saya khawatirnya ini mungkin jangan sampai karena dua penanya langsung tadi pertama masih baru. Takutnya materinya ini benar-benar karena saking barunya jadi begitu mungkin membuat bingung juga ya Bapak Ibu ya. Tapi selagi masih ada di sini, insya Allah sebatas apa yang saya tahu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, ya monggo ditanyakan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan di kolom komentar lagi Pak. Iya, silakan. Dari ini saya kurang tahu ibu atau bapak itu ya. Rian Ivansrama izin bertanya, kalau Proxmox ini untuk diakses dari luar jaringan bagaimana caranya? Ya, paling tepat sekali pertanyaannya ya dengan apa yang sedang saya bahas. Tadi baru aja saya tunjukkan data center saya yang saya akses ke data center saya yang di Jakarta sana, tepatnya di gedung Tifa Cyber Kuningan. Itu kayak gini, jadi kita tinggal perlu saya coba share screen dulu. Kita tinggal perlu IP public Bapak Ibu ya, kalau mau diakses di luar jaringan. Nah ini IP public disewa lagi juga Bapak Ibu. Ya semua nyewa sih istilah. Karena IP public itu dengan IP lokal yang ini yang sedang menginstal ini bedanya adalah kalau IP lokal itu nggak bisa diakses dari luar gitu. Kalau ini bisa diakses. Kalau IP akses ini sekarang bisa, sama kayak mengakses saya spr2.cerdas.tk, Bapak Ibu bisa akses ini. Ya, sama kayak website lain gitu ya. Ya Bapak Ibu mengakses Supra Cerdas ID misalnya, yang punya kami itu. Nah ini juga dari luar juga Bapak Ibu. Nah ini adanya di mana? Di server kami juga ya, sana di Jakarta sana. Nah, jadi cara mengakses keluarnya adalah kita cukup agar bisa diakses dari luar Proxmox-nya, maka kita memasangi IP address-nya itu disebut dengan IP public. Itu berbayar Bapak Ibu ya. Kalau IP lokal kayak gini kan tidak.
biasanya dari penyedia hosting IP public itu sudah disiapkan. Makanya kita kalau di sekolah kadang ada bisa dibilang sewa hosting, ya memang itu disewa gitu. Ya, itu mungkin yang bisa saya jelaskan terkait pertanyaan yang di layar. Terima kasih memberikan banyak info insight terhadap Cosmos ini terkait pemahaman saya yang awam, di mana nanti untuk belajar atau Q&A yang bisa diakses. Nah, bisa diakses. Ini ada pertanyaan lagi, Bu? Ya, dari Bapak Agus Lihantoro. Ya, benar. Nah, jadi komunitas Cosmos itu Bapak Ibu sangat luas sebenarnya ya. Tapi modalnya ya mesti bahasa Inggris gitu Bapak Ibu. Kita cukup berkunjung di proxmox.com. Ya, tapi sambil itu ya biarkan dulu yang ini proses download barangkali berjalan. Jadi di proxmox.com itu sudah ada link komunitasnya, ada supportnya di sana, saling mendukung orang-orang di sana bisa berbagi informasi tentang Cosmos itu sendiri. Kemudian ada website, ada blog-blog yang ada di Indonesia, termasuk ada Proxmoxindo kalau nggak salah ya. Di Indonesia salah satu sumber informasi Proxmo. Ada ya. Mohon maaf, Pak Bahar hanya mengingatkan kalau waktu kita tersisa 10 menit lagi. Oke, siap. Maaf. Iya. Nggak apa-apa. Jadi untuk sumber bacaannya barangkali ya bisa ke sini juga ya. Bisa juga nyari grup, ada satu grup juga saya dapat di Facebook tuh, grupnya Proxmox Sindo. Ini saya kirim linknya ya. Nanti bisa membaca langsung di situ, proxmoxindo.com, kemudian bisa ke proxmox.com juga. Bisa nyari di sana ada malah ada trainingnya di sana Bapak Ibu ya. Jadi di proxmox.com itu ada training, di Proxmox itu juga ada training, tapi jujur aja Bapak Ibu, kalau training Proxmox itu ya rada-rada mahal gitu deh Pak. Ya, saya pernah mendapati itu ada yang sampai minta 3 hari aja ya, 3 kali 24 jam dijamin udah bisa Proxmox, tapi dia minta bayar itu sekitar 15 juta. Wah, lumayan, tapi kan sebenarnya kalau kita bisa baca Bapak Ibu ya mending baca gitu ya. Dan habiskan 15 juta itu lumayan juga tuh kalau 3 hari. Tapi kalau di kelas enterprise emang kayak gitu. Kalau kita belajar virtualisasi dengan teknologi yang luar biasa seperti ini memang dari sonanya itu lumayan besar ya. Di Proxmoxindo ini kayaknya kalau nggak salah ada training juga. Ini ada training juga Pak Ibu ya. Saya stop share dulu. Nah, kita kembali ke ini downloadnya udah selesai Bapak Ibu ya. Task oke, download finish. Saya close. Saya lanjutkan tadi saat mau menginstal bukan VM, CT ya, kontainer, karena VM itu bisa ngambil dari ISO file kita ya. Ini hostname-nya, kemudian saya masukin password-nya di sini. Masukin password-nya lagi. Next, template-nya ini sudah ada Bapak Ibu ya. Kenapa tadi saya sudah list download. Saya pilih next. Harddisknya saya ambil 8 GB aja yang dari 16 tadi. RAM-nya core 2. Terus ini saya kasih 1028. Ini juga 1028 dalam mega 1 GB ya berarti. Oke, next. Kemudian di sini saya masukkan IP-nya 192.168.11/26 misalnya. Gitu ya. Gateway-nya sama aja 19.168.1.1.1.
Nah, yang lainnya default aja, terus saya pilih next. Dan di sini as server, misalkan .baharudin.web.id, nanti DNS servernya 192.168.101.1. Next, konfirmasi finish. Kita tunggu berapa saat, ini dalam proses. Sedang terus instalasi mesin di dalam Proxmox yang sudah tadi saya install. Ya, saya nambah lagi satu sistem ini Bapak Ibu. Nah, ini terbentuk SRV ini ya. Baharudin.web.id sudah terinstall. Ya. Dan ini belum bisa running sampai harus kita start dulu ya. Uptime udah sambil berjalan nih Bapak Ibu bisa lihat nih servernya. Tapi yang ini Bapak Ibu tidak bisa akses dari sana ya. Ini hanya bisa diakses lokalan di komputer saya. Jadi saya coba double klik untuk melihat interface-nya. Ini tampilannya Bapak Ibu. Ya, ini tampilannya, dia menggunakan Linux. Mudah-mudahan bisa kelihatan ini ya. Apa bisa kelihatan yang CentOS Linux 7 Core ini? Kelihatan Pak. Oke, saya masukkan usernya. Ini passwordnya. Dan inilah tampilan layar servernya kita ya. Tapi Bapak Ibu, ini server Linux-nya. Lalu apakah bisa diinstal Windows di dalam? Bisa. Di dalam Proxmox ini bisa install Windows Bapak Ibu. Tapi kita harus pakai VM lagi. Nanti kita dari data center ini di Proxmox, nanti kita bisa create VM. VM-nya bisa ngambil dari misalkan Windows 7 untuk keperluan apa ya? Nanti OS-nya di sini bisa menggunakan OS dari komputer kita, mau Windows 7, Windows 10 juga boleh ya. Nanti di sini pilihnya Microsoft Windows gitu ya. Dan versi berapa tinggal kita pilih. Ini ada pilihan-pilihannya. Bahkan Windows Server juga support ya. Bisa kita akses. Tapi ini saya tidak perlu demokan lagi karena kalau ini demokan lagi Bapak Ibu sekitar 3 jam lagi harus selesai semua ya. Kalau kita mencoba penggunaan, apalagi kalau menggunakan ISO image itu cukup berat, cukup lama misalnya. Barangkali ini yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maafkan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Baharudin selaku narasumber kami sore hari ini. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah sesi diskusi, sesi pemaparan materi, sesi diskusi dan tanya jawab sudah kita laksanakan dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi luar biasa dari narasumber kita, Bapak Baharudin.